Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Damayanti dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Pada kali ini saya akan membahas tentang hasil pengerjaan saya pada penugasan mata kuliah pengantar bisnis di semester 2. Saya mendapatkan materi bentuk-bentuk perusahaan. Sebelumnya, apa sih perusahaan itu? Perusahaan yaitu suatu organisasi yang terdiri atas sekelompok orang yang bekerja untuk mencapai suatu tujuan. Apa sih tujuan dari perusahaan itu? Tujuan perusahaan adalah target yang bersifat kuantitatif, dan pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan kinerja perusahaan. Suatu perusahaan didirikan dengan membangun visi dan misi guna mencapai tujuan yang telah dibuat. Dalam mencapai tujuan tersebut, pasti terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah sumber daya dan sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Bentuk-bentuk perusahaan berdasarkan bidang usahanya terbagi menjadi 9. Yang pertama, perusahaan perorangan atau PO. Yang kedua, persekutuan perdata atau PT. Yang ketiga yaitu firma. Yang keempat, persekutuan komanditer atau CV. Kelima, koperasi. Yang keenam, perseroan terbatas negara atau persero. Yang ketujuh, perusahaan negara. Yang ketujuh, perusahaan negara umum atau perum. Yang kedelapan, perusahaan negara jawatan. Dan yang kesembilan yaitu PD atau perusahaan daerah. Baik, mari kita masuk pada materi yang pertama, yaitu membahas tentang perusahaan perorangan atau PO. Perusahaan perorangan atau PO merupakan perusahaan yang dimiliki oleh satu orang, yaitu sebagai contoh sering kita jumpai di masyarakat adalah perusahaan dagang atau PD. PD adalah salah satu bentuk perusahaan perorangan sehingga dengan sendirinya merupakan perusahaan yang dilakukan oleh seorang pengusaha. Perusahaan perorangan biasanya tidak besar, sebab modalnya hanya dari satu orang. Baik, yang selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu persekutuan perdata atau PT. Persekutuan perdata diatur dalam KUH per P1618 atau yang dimaksud persekutuan perdata atau PT yaitu suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih dengan mengikat diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Jika persekutuan perdata menjalankan usaha dengan nama bersama, maka terjadilah persekutuan firma. Pada pokok persekutuan perdata adalah persekutuan atau perkumpulan biasa yang mempunyai unsur tambahan, yaitu adanya pemasukan modal atau in-bank dan membagi keuntungan atau manfaat bersama. Apabila diserahkan dengan pemasukan dan barang-barang tertentu, maka sekutu tersebut berkewajiban menanggung seperti halnya pada jual beli. Kewajiban menanggung dimaksudkan di sini adalah seperti yang diatur pada P1491 KUH per, yaitu jika barang yang dimaksudkan ternyata mengandung cacat yang tersembunyi, maka penyelesaian dapat dilihat dalam P504 1506 dan 1510 KUH per. Baik, kita masuk pada bentuk perusahaan yang ketiga, yaitu firma. Firma diatur dalam P16-33 KUHD. Firma diatur dalam P1635 KUHD menyatakan yang dimaksud dengan PT dengan firma adalah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama mengenai tanggung jawab.
dijelaskan pada P18 sebagai berikut, yaitu dalam persekutuan firma adalah tiap-tiap sekutu secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala perikatan dan persekutuan. Status badan hukum firma, menurut Soekardono secara formal persekutuan firma itu bukan badan hukum. Akan tetapi kekayaan dunia perusahaan menghendaki agar persekutuan firma itu adalah badan hukum. Adapun ciri khas badan hukum adalah ia dapat bertindak sebagai suatu kesatuan subjek hukum dalam lalu lintas hukum. Pengertian dari firma tersebut yaitu suatu persekutuan antara dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan usaha. Baik, yang selanjutnya kita masuk pada materi yang keempat, yaitu persekutuan komanditer atau CV. Yang mendasari pembentukan persekutuan komanditer ialah adanya seorang atau lebih yang mempercayakan uang atau barang untuk dipergunakan dalam suatu perusahaan kepada seorang atau lebih yang menjalankan perusahaan atas pembiayaan bersama. Orang yang mempercayakan untuk penyerahan uang dan barang lain itu disebut dengan sekutu komanditer. Sedang yang menerima kepercayaan menjalankan kepengurusan disebut sekutu komplementer. Peraturan yang mengatur mengenai sekutu komanditer. Peraturan yang mengatur mengenai sekutu komanditer yaitu P19, P20, dan P21 KUHD. Disebutkan seperti yang dikemukakan oleh HMN Purwosucipto adalah tidak tepat, sebab sekutu komanditer itu tidak sama dengan pelepas uang. Pada pelepas uang yang telah dilepas tersebut masih ada dituntut jika si penerimanya jatuh pailit, sedangkan dalam persekutuan komanditer tidak terjadi pailit, apa yang telah diserahkan bisa dituntut kembali. Baik, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu koperasi. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip pergerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Organisasi ekonomi rakyat ini berwatak sosial, beranggotakan orang atau badan-badan hukum. Pada materi yang keenam yaitu perseroan terbatas negara atau perseru. Perseroan ini sebelumnya adalah perusahaan negara. Terjadinya karena PN mengadakan penanaman modal yang ditawarkan oleh pihak swasta. Yang ketujuh, perusahaan negara umum atau Perum. Perum diatur dalam Instruksi Presiden RI nomor 17 tahun 1967 yang menyatakan bahwa kegiatan usaha dari Perum terutama ditunjukkan untuk melayani kepentingan umum. Tujuan dari Perum ini adalah untuk mencari keuntungan, tetapi tidak mengabaikan kesejahteraan rakyat. Yang kedelapan yaitu perusahaan negara jawatan atau Perjan. Perjan yaitu kegiatan usaha yang ditunjukkan terutama untuk pelayanan kepada masyarakat atau untuk kesejahteraan umum atau public service. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu PD atau perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modal atau sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah, di mana kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan negara. Tujuan dari perusahaan daerah ini adalah mencari keuntungan yang nantinya akan dipergunakan untuk membangun daerahnya. Perusahaan daerah bertujuan mencari keuntungan yang nantinya akan dipakai untuk pembangunan daerah. Pada materi yang kedua yaitu bentuk perusahaan bisnis. Bentuk perusahaan bisnis dibagi menjadi tiga, yaitu badan usaha, perusahaan atau organisasi, dan bisnis eceran. Badan usaha adalah sebuah kesatuan hukum yuridis, teknis, serta ekonomis yang memiliki tujuan utama yaitu mencari keuntungan ataupun laba, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Ketentuan Pajak Nomor 16 Tahun 2009. Yang kedua yaitu perusahaan atau organisasi.
Perusahaan merupakan suatu organisasi yang didirikan seseorang atau kelompok orang, bisa juga badan lain yang kegiatannya yaitu melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomi manusia. Yang pada materi yang ketiga yaitu bisnis eceran. Bisnis eceran adalah bisnis yang sengaja membentuk kegiatan yang berkenaan dengan penjualan barang atau jasa pada konsumen, baik pada konsumen berupa lembaga maupun perusahaan, maupun konsumen berupa orang atau sekelompok orang tanpa mengubah bentuknya, termasuk konsumen kategori pribadi, keluarga, atau rumah tangga maupun lembaga. Konsep ini boleh dikata sebuah konsep lama sebab mana ada perusahaan atau organisasi yang bertujuan untuk rugi atau hanya mengurusi kesosialan. Hampir semua lembaga bisnis saat ini orientasinya adalah keuntungan atau benefit orient. Baik, sekian presentasi dari saya tentang materi bentuk-bentuk perusahaan. Sebelum saya mengakhiri presentasi saya akan membuka sesi pertanyaan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.